Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 44. Demikianlah firman Tuhan. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, mau melakukan, dan mau membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bayangkan suatu hari kamu sedang berjalan-jalan di ladang, dan tiba-tiba kamu menemukan peti berisi emas, permata, dan barang berharga lainnya. Apa yang akan kamu lakukan? Tentu kamu ingin memilikinya, bukan? Begitulah gambaran Yesus tentang kerajaan sorga. Ia menyamakan kerajaan Allah dengan harta yang terpendam, sangat berharga, tetapi tersembunyi. Tidak semua orang menemukannya, tapi bagi mereka yang menemukannya, hidup mereka berubah total. Yesus tidak berkata bahwa kerajaan sorga mudah terlihat atau langsung dirasakan. Ia tersembunyi, tidak selalu kasat mata, tapi saat seseorang menemukannya, baik itu melalui firman, pengalaman pribadi, atau pewahyuan Roh Kudus, muncullah sukacita luar biasa yang membuat orang itu rela menjual segala miliknya demi memiliki harta itu. Artinya, mengenal Kristus dan mengalami kerajaannya layak untuk diperjuangkan, layak untuk dijadikan prioritas tertinggi dalam hidup kita. Kerajaan sorga adalah sumber sukacita sejati. Dunia menawarkan kenikmatan sementara, tapi hanya Tuhan yang memberi damai dan sukacita kekal. Di dalamnya ada hidup yang penuh makna. Banyak orang hidup tapi tidak punya arah. Saat Kristus hadir, hidup mendapat tujuan yang ilahi. Kerajaan sorga mengubah perspektif. Dunia berkata, ambil lebih banyak. Tapi Kristus berkata, berilah. Dunia berkata, balas dendam. Kristus berkata, ampunilah. Inilah cara hidup yang penuh kuasa. Pria dalam perumpamaan tadi menjual segala miliknya demi membeli ladang tempat harta itu tersembunyi. Ini bicara soal pengorbanan. Untuk mengalami kerajaan Allah, kita perlu meninggalkan dosa dan kehidupan lama. Menaruh kepercayaan penuh kepada Yesus. Menjadikannya pusat hidup kita, bukan sekedar tambahan. Kadang kita harus menyerahkan hal-hal yang sangat kita sukai, ambisi pribadi, ego, relasi yang tidak sehat, atau zona nyaman. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus sungguh menjadi harta terbesarmu? Apa yang masih kamu pegang erat yang menghalangi kamu untuk mengejar kerajaan Allah sepenuhnya? Apakah kamu mencari Tuhan seperti mencari harta karun dengan segenap hatimu? Ingat, kerajaan Allah bukan hanya tujuan akhir setelah kematian, tapi realita yang bisa kita alami hari ini. Saat kita hidup dalam kasih, kebenaran, pengampunan, dan kuasa Roh Kudus, kita sedang berjalan dalam kerajaannya. Jangan puas hanya jadi penonton di gereja. Kejar Tuhan seperti mengejar harta karun. Mungkin ada harga yang harus dibayar, baik itu waktu, baik itu tenaga, komitmen, bahkan kehilangan teman. Tapi percayalah, pengalaman bersama Tuhan akan melampaui semuanya itu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau adalah harta terbesar kami. Kami ingin mengejar-Mu lebih dari segalanya. Ajar kami untuk rela menyerahkan segala milik kami agar bisa memilikimu sepenuhnya. Tolong kami agar kami bisa hidup dalam kerajaan-Mu setiap hari. Dan jangan biarkan kami puas hanya mengenal-Mu secara dangkal.
Jadilah pusat hidup kami, Tuhan kami dan Raja kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.